Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amiruddin, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, angkatan 2019. Tujuan membuat video ini adalah memenuhi tugas mata kuliah legal drafting yang diasuh dan diampu oleh Dr. Muhammad Nasi dengan judul Bahasa Peraturan Perundang-undangan. Kita awali dari bahasa. Bahasa itu adalah alat komunikasi kita, gitu kan. Jadi kalau bahasa peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah bahasa-bahasa yang tertulis, karena nggak ada hukum di dalam peraturan perundang-undangan yang disampaikan melalui lisan ke lisan, gitu kan. Tetapi bahasa yang disepakati adalah bahasa yang baku, bahasa yang enak dibaca dan dipahami oleh semua orang. Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Jadi tidak ada, karena di dalam negara Indonesia mempunyai kaidah-kaidah sendiri dalam bagaimana melakukan pembakuan sebuah kata dan prakata. Redaksinya harus jelas dan mengacu kepada kaidah-kaidah bahasa yang dimiliki oleh bahasa Indonesia. Namun, kita sepakat bahwa peraturan perundang-undangan sesungguhnya mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan kejernihan, pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keserasian. Jernih harus ada, karena Indonesia tidak dihuni oleh orang-orang pintar saja, dan juga tidak dihuni oleh orang-orang bodoh, juga dihuni oleh semua kalangan, yang bodoh, yang pintar, yang miskin, yang kaya juga ada beragam etnis yang kadang tidak mengerti apa itu bahasa Indonesia. Maka diperlukan sebuah redaksi yang tidak rumit, redaksi yang tidak bermasalah, gitu kan. Tapi redaksi yang mudah dimengerti, redaksi yang lugas, baku, dan keserasian. Artinya bahasa hukum itu atau bahasa peraturan perundang-undangan mudah dimengerti oleh semua kalangan. Jadi tidak ada yang tidak mengerti ketika membaca bahasa dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Bahasa peraturan undangan berbunyi, peraturan tiada lain adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban, karena kita memilih kewajiban sebagai warga negara, perintah juga kita negara sebagai sebuah instrumen yang harus kita ikuti di dalam tubuh negara, karena ada peraturan-peraturan tertentu yang harus kita miliki, juga larangan, suruhan, arahan, pedoman, dan pilihan-pilihan di dalam ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. Artinya bahasa-bahasa yang sopan itu harus digunakan di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut bahasanya itu sendiri. Bahasa yang ada dalam peraturan perundang-undangan harus mudah dilaksanakan atau dapat ditegakkan. Jadi semua orang bisa mengucapkan. Jadi kalau tidak ada bahasa-bahasa yang populer, misalkan sosialisme, misalkan cerem, dan lain sebagainya, di dalam undang-undang tidak ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Misalnya sekulerisme, jadi harus jelas. Kalau memang kebebasan, ya memang diperlukan kebebasan, jangan ditambah kata-kata liberal misalkan, atau free will, gitu kan, sebagaimana ya orang-orang akademisi ngomong, gitu kan. Bahasa yang ada adalah bahasa yang harus ditegakkan dengan baik. Orang tani bisa baca bahasa undang-undang dan harus ngerti, gitu kan. Nelayan juga harus baca, tapi harus ngerti juga. Enggak harus orang lain menjelaskan tentang prakata tersebut. Itu namanya bahasa peraturan perundang-undangan yang mudah dimengerti. Seperti itu, teman-teman sekalian. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah kejelasan tujuan. Jadi dari kemarin saya jelaskan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan memang memerlukan kejelasan tujuan di dalam naskah akademik itu sendiri. Tapi sekarang saya lagi menjelaskan tentang bahasa, kejelasan tujuan, gitu kan. Dua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang dapat dilaksanakan di dalam sebuah peraturan perundang-undangan itu sendiri.
tiga variabel yang saling terkait di dalam peraturan perundang-undangan: bahasa, norma, materi muatan. Jadi kalau bahasanya baik tapi normanya nggak mencakup atau materi muatnya kadang bermasalah dan kontroversi, maka ada yang tidak dimengerti di dalam tubuh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kalau ada yang tidak mengerti, itu bukan bahasa hukum seperti itu teman-teman sekalian. Ketika variabel tersebut merupakan satu kesatuan yang akan menunjukkan jenis dan macam peraturan perundang-undangan yang diinginkan oleh perancang peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi perancang itu harus berani mengatakan yang bawah-bawah, yang benar-benar, yang salah dan salah. Norma yang dibuat oleh perancang peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa norma itu dibuat sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan. Artinya statusnya jelas, keterbukaannya jelas, yang diomongin jelas, tujuannya jelas, transparansi terhadap masyarakat. Kalau ada bahasa-bahasa yang kurang baik di dalam peraturan perundang-undangan, maka rakyat berhak menolak, rakyat berhak mengkritik dan diajukan untuk sesuai dengan implementasi dari substansi peraturan perundang-undangan itu sendiri, teman-teman sekalian. Bahasa peraturan perundang-undangan dengan norma berkomposisi dan memfokuskan pada kalimat yang mengandung suatu larangan. Artinya di dalam peraturan perundang-undangan jika ada kalimat yang agak panjang dan poinnya itu dapat, maka itu harus jelas. Kalau di dalam peraturan perundang-undangan ada bagian yang melarang alkohol minum di tengah jalan, gitu kan, itu harus dipertebal. Artinya harus ada kejelasan hukumnya di situ. Orang yang membaca biar mengerti, gitu kan. Artinya orang yang pemulung, tukang bakso, pentolan, itu semuanya harus mengerti kalimat-kalimat hukum itu sendiri. Karena kalau tidak dimengerti, objeknya itu otoratif. Semua orang harus membaca hukum dan semua orang harus mengikuti hukum, peraturan yang diberikan oleh negara. Tapi kemudian kalau hukum itu tidak dimengerti dan harus dijelaskan oleh orang lain lagi, itu rumit jadinya. Orang-orang harus berani membaca dan langsung mengerti. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seorang dan dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Ada yang mengartikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seorang dalam bertindak atau bertingkah laku di dalam masyarakat. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan dan norma ada batasan tersendiri yang tidak boleh dilampaui oleh masyarakat. Jadi norma itu sebagai sebuah batasan. Kalau ada orang yang melampaui batasan-batasan norma tersebut, di dalam adat biasanya ada sanksi seperti itu. Seperti apa yang harus dilakukan kalau melanggar norma ini, seperti kan asas-asas sosial, norma-norma agama, misalkan ada norma tingkah laku. HP-nya jatuh. Perintah perilaku mewujudkan isi norma yang dapat menampilkan diri dalam berbagai wajah. Bahasa yang harus disampaikan memang harus memiliki kejelasan tertentu. Perintah, gitu kan. Kalau perintah berarti kewajiban umum untuk melakukan sesuatu. Misalkan larangan adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu, itu jelas dan siapapun mengerti hal itu. Pembebasan atau freestyling dispensasi adalah pembolehan, verlof, khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang umum diharuskan. Izin atau stemming adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang. Pembolehan itu jelas, boleh dan tidak melanggar ukuran, tidak melanggar peraturan. Kalau izin itu hal yang dilarang cuman bisa ditembus oleh orang yang izin, seperti itu. Misalnya di dalam negara kita, orang masyarakat tidak boleh membawa senjata api, gitu kan. Tetapi rakyat tertentu demi menyelamatkan diri karena pada fase tertentu itu boleh membawa senjata api, di dalam tanda kutip sudah mempunyai izin kepolisian atau sudah mempunyai izin pembawaan senjata api itu sendiri, gitu kan. Itu izin, boleh. Tapi kemudian kalau larangan mengoleksi narkoba, menyimpan, mengedar atau memakai sendiri, itu larangan. Tidak ada izin tersebut. Siapa yang melanggar harus dihukum. Misalnya gini bunyi prakatanya, redaksinya. Masyarakat yang menyimpan, mengoleksi, memakai, mengedar
alat atau obat-obat terlarang, narkotika dan sejenisnya akan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah sesuai dengan pasal 27 ayat ini dan itu misalnya gitu kan. Jadi perkataannya seperti itu. Bunyinya larangan, tidak ada izin dan lain sebagainya. Kalau perintah, misalnya hari ini kita lagi pandemi Covid-19, bunyi perundang-undangannya begini. Semua masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan memakai masker dan hand sanitizer di dalam perjalanan, rumah makan dan lain sebagainya. Itu perintah. Tidak ada izinnya, gitu kan. Kalau perintah ya harus dilaksanakan seperti itu. Operator normal yang sesungguhnya wajib harus dapat bebas dilarang, gitu kan. Itu semuanya adalah kata kerja. Kausalitasnya, sebab akibatnya, kalau yang wajib itu dilakukan maka tidak akan sanksi, gitu kan. Kalau dalam agama yang wajib dilakukan mendapatkan pahala. Kalau yang harus, namun tidak wajib, tapi harus. Memakai masker itu harus di dalam kondisi pandemi hari ini. Tapi nggak wajib, nggak jadi masalah, gitu kan. Kalau dalam rumah, tapi di jalanan wajib, gitu kan. Sama seperti itu. Kalau tidak memakai masker, misalkan harus disanksi sosial, nyapu jalanan atau bayar denda uang. Itu adalah sanksi sosial yang memang harus dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan, teman-teman sekalian. Materi muatan peraturan perundang-undangan, jenis peraturan sangat terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan. Jenis satu jenjang ke atas ke bawah, tidak tumpang tindih seperti itu. Artinya di dalam peraturan perundang-undangan itu harus jelas yang harus digunakan apa saja. Sebagai contoh kasus misalkan, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyi undang-undangnya harus seperti itu. Artinya harus dapat dimengerti. Bahasa itu adalah alat komunikasi yang baik, yang kemudian dia ngerti objek yang kita ajak ngomong ngerti, dan kita mengerti semuanya. Misalnya lagi contoh kasus, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Itu orang langsung ngerti loh. Mau pedagang kaki lima, mau tukang bakso, angkringan umum, pemulung, yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan, semuanya langsung mengerti karena memang menggunakan bahasa-bahasa baku dan sering didengar atau umum. Kan? Misalnya juga bagaimana dengan pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Itu ngerti. Siapa yang membunuh dengan sengaja maka akan dikenakan sanksi 15 tahun penjara. Kalau membunuhnya tanpa perencanaan misalnya, beda lagi kalau pembunuhannya diawali dengan perencanaan yang khusus di dalam suatu tindakan, maka akan melahirkan hukum yang berbeda. Ya kan? Misalnya contoh lagi, semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup sesuai pasal 200 Undang-Undang MD3. Itu jelas. Rapat di DPR semuanya terbuka kecuali beberapa yang tertutup karena memang harus tertutup gitu kan, ya kan. Jadi semuanya harus bisa dimengerti oleh berbagai kalangan, ya kan. Itu adalah bahasa hukum itu sendiri. Harus ada kejelasan bahasanya dan bisa dimengerti. Tidak ada bahasa-bahasa yang kalau di dalam negara Indonesia jangan taruh bahasa Madura di dalam peraturan perundang-undangan. Jangan taruh bahasa Kalimantan. Nanti orang Sunda nggak ngerti gitu loh. Orang Jakarta nggak ngerti karena bahasanya bahasa Kalimantan seperti itu. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia asli, baku dan jelas, transparan, terbuka, tepat tujuannya, seperti itu teman-teman sekalian. Kalau orang Aceh, peraturan perdana ya Aceh gitu kan, bisa karena Aceh adalah sebagai daerah istimewa.
Tapi kalau peraturan nasional yang digunakan adalah bahasa Aceh, nanti orang Kalimantan nggak ngerti, orang Surabaya nggak ngerti. Jadi harus ada kejelasan dan ketertiban dalam hukum atau bahasa hukum itu sendiri. Terima kasih teman-teman sekalian. Kalau ada redaksi yang salah dari skip pengucapan, itu dari saya pribadi karena memang masih pembelajar dan masyarakat biasa yang alhamdulillah statusnya sebagai seorang mahasiswa. Terima kasih. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.